Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, He's unplayable. I am the greatest. Usai berhasil menumbangkan Regis Prograis dalam laga debutnya di kelas ringan super, Devin Haney kini menjadi pemegang sabuk WBC di kelas itu. Usai kemenangan meyakinkannya, Haney secara lantang menyatakan dirinya adalah raja baru di kelas ringan super. Sebelumnya, The Dream, begitu ia disapa, merupakan juara tak terbantahkan di kelas ringan, dengan mengumpulkan setidaknya sabuk WBC, WBO, IBF, dan WBA dalam genggamannya. Namun, pada akhirnya Devin Haney melepas semua sabuknya demi naik kelas ke kelas ringan super dan menantang Prograis. Usai berhasil merebut sabuk WBC dari Prograis, tampaknya Devin Haney kembali mengincar sabuk lainnya guna memantapkan dirinya sebagai juara tak terbantahkan di kelas ringan super ini. Untuk mewujudkan hal itu, maka Devin Haney wajib mengalahkan masing-masing dari pemegang sabuk IBF, WBO, dan WBA. Namun, sepertinya calon lawan Haney tidak hanya berasal dari sang pemegang sabuk. Dan jika fight ini terjadi, pasti akan menghasilkan pundi-pundi uang yang luar biasa. Siapakah kira-kira nama 5 calon lawan untuk Devin Haney di tahun 2024? Maka dari itu, dalam video ini, saya akan membahas 5 calon lawan Devin Haney di kelas barunya ini untuk tahun 2024. Calon lawan yang pertama adalah Ryan Garcia. Petinju dengan rekor 24 kali menang dan sekali kalah ini, terakhir kali bertanding pada 2 Desember yang lalu saat berhasil meng-KO-kan Oscar Duarte. Ryan Garcia sangat aktif di media sosial dan berbicara tentang pertarungan dan rencananya untuk mengalahkan Devin Haney pada tahun 2024. Setelah Haney mengalahkan Prograis, sang promotor Eddie Hearn menyebutkan beberapa kemungkinan lawan Haney, dan salah satu nama yang keluar adalah Ryan Garcia. Eddie Hearn menyebutkan seberapa besar peluang pertarungan yang akan terjadi di antara keduanya. Tidak ada keraguan lagi bahwa Devin Haney melawan Ryan Garcia akan menarik banyak penonton. Keduanya pernah terlibat trash talk, namun pertarungan sepertinya belum sempat terwujud. Dengan keduanya masing-masing berhasil meraih kemenangan dalam rentang waktu yang berdekatan, bisa saja pada tahun 2024 besok mereka akan bertemu di atas ring. Terlebih lagi, King Ryan secara terbuka menantang Devin Haney usai kemenangannya atas Oscar Duarte. Nama yang kedua adalah Teofimo Lopez. Petinju asal Amerika Serikat ini memiliki rekor 19 kali menang dan 1 kali kalah. Terakhir, ia bertanding pada Juni tahun ini saat mengalahkan Josh Taylor dan mendapatkan sabuk WBO di kelas ringan super. Kini, setelah Haney menguasai sabuk WBC kelas ringan super, Teofimo dapat mencoba melawan petinju elit yang lebih banyak lagi di divisi ini. Dengan berat 140 pound, Teofimo Lopez menjadi juara dunia WBO yang berarti kemungkinan antara dia dan Haney akan menjadi pertarungan penyatuan gelar. Devin Haney dan Teofimo Lopez sudah tidak asing lagi, di mana pelatih mereka pernah saling melontarkan perang verbal di masa lalu. Keduanya pun sama-sama pernah mengalahkan Vasily Lomachenko. Dan pertarungan antar mereka berdua menjadi pembuktian tentang siapa petinju yang lebih baik. Mampukah Devin Haney menahan keterampilan dan kekuatan petinju berjuluk The Takeover ini? Nama ketiga adalah Mario Barrios. Petinju yang saat ini berusia 28 tahun asal Amerika ini memiliki rekor 28 kali menang dan 2 kali kalah. Barrios secara resmi memegang sabuk interim WBC, namun bukan di kelas ringan super, melainkan di kelas welter. Usai dirinya mengalahkan Yordenis Ugas pada 30 September yang lalu. Jika Haney mau melanjutkan dengan naik divisi ke kelas welter, mungkin dia bisa bertemu dengan sang juara interim WBC Mario Barrios. Barrios adalah mantan juara dunia kelas ringan super.
Mengalahkan Barrios akan menjadikannya juara dunia di 3 divisi. Dan itu adalah alasan yang cukup menarik untuk dipertimbangkan bagi Devin Haney sebagai catatan rekornya. Nama keempat adalah Shakur Stevenson. Sejauh ini Stevenson masih belum pernah terkalahkan. Dengan rekor 21 kali bertarung dan 21 kali menang, bukan rahasia umum lagi jika Shakur dan Haney pernah latihan di gym yang sama saat mereka masih remaja. Dan sudah berulang kali Stevenson mengajukan penawaran untuk bertanding melawan Devin Haney. Pembicaraan apapun tentang pertarungan mereka sepertinya bagaikan angin lalu, ketika pertarungan tersebut tidak pernah membuahkan hasil karena sepertinya tidak menemui kesepakatan antara kedua pihak, entah itu terkait bayaran atau lain sebagainya. Ya, hal itu tidak menghentikan keduanya untuk saling melakukan trash talk karena Shakur Stevenson telah berulang kali menyindir bahwasanya Devin Haney dengan sengaja menolak tawaran kepadanya. Setelah kemenangan yang tidak begitu meyakinkan Shakur Stevenson melawan Edwin De Los Santos pada bulan lalu, Devin Haney menggunakan akun X-nya dan menyerang petinju asal Newark itu dengan menyebutnya bahwa Shakur Stevenson adalah gelandangan dan meminta kepada komunitas tinju bahwa tidak ada yang pernah takut melawan gelandangan. Tentu saja Shakur Stevenson lah yang dianggap sebagai gelandangan. Terlepas dari ketidaksukaan mereka terhadap satu sama lain, pertarungan di antara mereka akan mengedepankan skill tinju yang murni dan menjanjikan pertarungan yang luar biasa di tahun 2024. Nama yang terakhir adalah Gervonta Tank Davis. Petinju satu ini memang seringkali disebut-sebut namanya dan seringkali digadang-gadang akan dijadikan lawan para petinju di kisaran berat 135 sampai dengan 140 pounds. Tapi bukannya tanpa alasan namanya sering disebut. Siapa juga sih yang gak kenal Tank Davis? Dia adalah superstar tinju yang sampai detik ini ia belum pernah terkalahkan. Jadi wajar saja semua petinju ingin menantangnya. Selain berusaha untuk menghancurkan rekor tak terkalahkan milik Davis, bertarung melawan Gervonta Davis bagaikan mendapat durian runtuh karena bayaran dalam pertarungan ini dipastikan mencapai nilai yang sangat fantastis. Di antara Davis dan Haney sudah sering berdebat dan saling sindir dari masing-masing petinju. Yang tersisa hanyalah sebuah pertarungan resmi di atas ring profesional dalam salah satu pertarungan terbesar yang wajib disaksikan dalam tinju. Bisakah Haney menggunakan keterampilan sweet science-nya untuk meredam kebrutalan tinju dan kekuatan ledakan Tank Davis? Fans tinju dan seluruh dunia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini jika kedua petinju ini mampu mewujudkan pertarungan di atas ring. Dan pertanyaannya, apakah Devin Haney benar-benar berani melawan nama-nama besar seperti Tank Davis, Shakur Stevenson, Teofimo Lopez, ataupun King Ryan Garcia? Ataukah dia akan melawan petinju-petinju cupu untuk menjadi lawan berikutnya dan menjaga rekor tak terkalahkan? Coba tulis komentar kalian.